Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fiana Natalia dari Prodi Perbankan Syariah kelas B, NPM 2251020313, dosen pengampu mata kuliah tafsir ayat ekonomi, Ibu Gina Ulfah Saifur Rahman, MESY. Judul jurnal yang saya review adalah Harta dalam Perspektif Al-Quran. Judul Harta dalam Perspektif Al-Quran. Nama jurnal Imarah, volume dan halaman volume 2 nomor 2 Desember 2018, tahun 2018. Penulis Sarmiani Batubara MA. Reviewer Vina Natalia, tanggal 28 Maret 2023. Harta pada hakikatnya merujuk pada semua parameter sumber-sumber alam. Menurut pandangan Al-Quran, itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, alat-alat provisi atau perlengkapan kesenangan dan kebanggaan. Al-Quran menyebut kata al-mal, harta, tidak kurang dari 86 kali. Islam memandang keinginan manusia untuk memperoleh, memiliki, dan memanfaatkan harta sebagai sesuatu yang lazim dan urgen. Al-Quran memandang harta sebagai sarana bagi manusia untuk mendekatkan diri kepada Khaliknya, bukan tujuan utama yang dicari dalam kehidupan. Rumusan masalahnya yaitu ada pengertian, kedudukan harta dalam Al-Quran, perintah mencari harta, serta tata cara perolehan dan pendistribusian harta dalam Al-Quran. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengertian harta beserta kedudukannya di dalam Al-Quran. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan, library research dengan pendekatan kualitatif untuk memperoleh informasi tentang berbagai aspek yang berkaitan dengan persoalan penelitian, yaitu dengan menelaah buku-buku atau sumber-sumber lainnya tentang topik penelitian. Hasil penelaah disusun berdasarkan tujuan dari penelitian ini. Harta dalam Al-Quran disebut dengan al-mal, jamaknya al-amwal yang secara literal artinya cenderung pada, condong, doyong, miring, suka, senang, simpati, menyokong, membantu, melangkah menuju, menyimpang dari, mengelak, berpihak pada, dan mengalahkan. Karenanya setiap orang akan berjuang untuk mendapatkan harta tersebut, tentunya dengan cara-cara yang dibenarkan syarat. Tata cara perolehan dan pendistribusian harta dalam Al-Quran. Kepemilikan dalam pandangan Al-Quran, arus mengalirnya al-amwa, yakni harta yang berupa uang dan barang bisa didapatkan dari hasil kerja yang sesuai dengan aturan agama, seperti hasil berdagang, bertani, dan berbagai bentuk kerja yang menghasilkan upah dan jasa. Namun ada juga yang tidak sesuai dengan aturan agama, seperti hasil mencuri, menipu, merampok, suap menyuap, dan sistem ekonomi riba. Pada intinya, hasil pendapatan manusia dalam memperoleh harta, baik uang maupun barang, ada dua macam, yakni halal dan haram. Adapun kekurangan dan kelebihannya yaitu, kekurangan mengembangkan teori dalam penelitian ini masih tergolong sedikit, dan penguatan teorinya secara penelitian masih kurang efektif. Serta kelebihannya yaitu, sistem penelitian yang ada di dalam jurnal ini sangat membantu kehidupan manusia terhadap ayat Al-Quran yang menunjukkan adanya perhatian khusus yang penting terhadap al-mal atau harta. Oleh karena itu, harta dalam perspektif Al-Quran sangat menarik untuk dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini. Kesimpulan pada review jurnal yang pertama ini yaitu, harta adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda terdaftar maupun tidak terdaftar, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, dan hak yang mempunyai nilai ekonomis. Harta memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam Al-Quran. Terbukti kata mal dalam Al-Quran disebut sebanyak 86 kali pada 79 ayat dalam 38 surah. Satu jumlah yang cukup banyak menghiasi sepertiga surah-surah Al-Quran, diantaranya pada surah Al-Kahfi ayat 46 dan Al-Fajr ayat 20. Perintah bekerja atau mencari harta terdapat di dalam Al-Quran, diantaranya pada surah Al-Taubah ayat 105, Al-Mulk ayat 15, Al-Ankabut ayat 69. Bekerjalah sesuai dengan potensi dan kemampuanmu masing-masing. Az-Zumar ayat 39. Apabila kalian telah menunaikan salat Jumat, maka bertebarlah di atas bumi ini mencari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Jumu'ah ayat 10. Pemilik mutlak harta atas segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepemilikan manusia adalah hanya relatif, sebatas untuk menjalankan amanah, mengelola dan memanfaatkan sesuatu dengan ketentuannya. Cara memperoleh harta dapat dilakukan dengan berbagai macam, antara lain melalui usaha,
atau mata pencarian yang halal sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surah Al-Jumu'ah 9-10 dan beberapa ayat Al-Qur'an tentang larangan memperoleh harta dengan cara yang haram, zalim dan pelaksanaan distribusi bertujuan untuk saling memberi manfaat dan menguntungkan satu sama lain. Sekian review jurnal yang saya lakukan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.